Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nasyah dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bisnis yang diterapkan UMKM dalam masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis. Sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, dijelaskan bahwa pengertian dari UMKM yaitu sebagai berikut. Usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta. Usaha kecil adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dengan omset sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang selanjutnya, tantangan dalam pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Tantangan UMKM di tengah pandemi COVID-19 diantaranya yaitu banyaknya para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyaknya pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak pemberlakuan PSBB dan physical distancing. Pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal serta anjloknya permintaan yang disebabkan karena terjadi ketidakpastian pasar yang akhirnya berdampak pada penurunan permintaan dan barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu contoh strategi yang banyak diterapkan oleh UMKM di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu e-commerce. Memanfaatkan penjualan e-commerce sehingga UMKM tetap dapat menjalankan usaha dan menjangkau banyak konsumen serta memperluas pangsa pasar. Di era revolusi industri 4.0, para pelaku usaha UMKM memang sudah seharusnya bergerak ke perdagangan secara e-commerce karena pola pembelanjaan dari konsumen sudah bergeser, ditambah lagi dengan adanya COVID-19 yang menjadikan perdagangan e-commerce sebagai pilihan yang tepat untuk para pelaku UMKM untuk tetap bertahan bahkan memiliki potensi untuk dapat menjangkau pangsa pasar baru yang lebih besar. Karena adanya penerapan PSBB sehingga masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Menanggapi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperluas jaringan dengan memanfaatkan e-commerce. Yang kedua yaitu digital marketing. Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya jumlah konsumen di beberapa sektor dan industri. Hal ini menuntut pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk secara maksimal dan memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif.
Semakin pesat perkembangan era digital seperti saat ini tidak mungkin untuk dihindari. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, apabila ingin tetap bertahan, maka UMKM harus mampu memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital. Terdapat beberapa bentuk digital marketing yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk dapat melakukan pemasaran produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan publikasi video dan foto produk di sosial media secara intensif. Penggunaan sosial media ini perlu disesuaikan dengan segmen produk yang dimiliki. Yang kedua, yaitu membuat video produk memasarkan yang nantinya ditayangkan melalui sosial media atau melakukan live promosi produk. Strategi ini jika dilakukan dengan benar akan berpengaruh positif terhadap bisnis yang dijalani. Yang ketiga, yaitu melibatkan konsumen di dalam pemilihan produk, melakukan edukasi dan pengenalan terhadap kualitas produk secara intensif di akun media sosial. Dengan hal ini nantinya terbentuk kesadaran merek dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam melakukan digital marketing, perlu UMKM dituntut untuk selalu belajar dan berpikir terbuka terhadap teknologi yang semakin berkembang. Tentunya pemasaran secara digital juga mempertimbangkan menggunakan media yang cocok dan akan cara berkomunikasi yang tetap yang disesuaikan dengan segmen atau pangsa pasar yang dipilih, sehingga pemasaran akan lebih efektif dan tidak salah sasaran. Yang ketiga, yaitu perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Di tengah pandemi COVID-19, konsumen tentunya menjadikan lebih berhati-hati dalam penggunaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, keterbatasan konsumen dalam melakukan pembelian langsung juga berdampak pada berkurangnya jumlah pembelian konsumen secara signifikan. Untuk itu, pelaku UMKM harus melakukan perbaikan kualitas produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Sangat penting untuk UMKM untuk melakukan perbaikan kualitas produk secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Selain peningkatan kualitas produk, pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jenis pelayanan seperti pesan antar dan pelayanan pembelian melalui online dengan menggunakan hotline layanan khusus terkait penjualan yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen. Dalam melakukan pelayanan pesanan antar, pelaku usaha harus lebih mempercepat standar pelayanannya dengan melalui media online dan menggunakan aktivitas layanan daring sehingga bisa lebih efektif dan bisa berjalan seperti biasa. Yang selanjutnya yaitu Customer Relationship Marketing atau CRM. Pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya berfokus pada menjaring pelanggan baru saja, tapi juga harus mempertahankan produk dan menjaga pelanggan yang sudah ada serta menciptakan kepuasan pelanggan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke produsen lain karena sudah memiliki kepercayaan terhadap produk. Salah satu cara UMKM untuk dapat bertahan di tengah menurunnya geliat bisnis adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan atau Customer Relationship Marketing. Customer Relationship Marketing adalah sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, yaitu mempertahankan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi ulang dan menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam kondisi seperti ini,
Untuk menjalin hubungan pemasaran dengan pelanggan dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian terhadap konsumen yang sedang menjalani kesulitan pada saat COVID-19. Pelaku usaha dapat menunjukkan kepedulian yang juga bertujuan dalam memasarkan produk yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.